Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dan masih dengan Dr. Misno. Kali ini kita akan Siap. membahas kaitan dengan lagi-lagi yang masih hangat di perbincangan yaitu artificial intelligence. Namun Mhm. pembahasan kali ini bukan bagaimana cara membuat, bukan bagaimana cara mengoperasikan, tapi kita coba bergeser perspektifnya. Kita lihat plus minus pro kontra dari penggunaan artificial intelligence, utamanya untuk menulis buku. Mungkin ada diskusi pertama terkait begini. Mungkin kita sudah pernah mencoba bagaimana menggunakan artificial intelligence. Spesifik kalau saya bilang adalah ChatGPT, itu Mhm. bisa buat daftar isi atau bahkan isinya, bahkan bisa mengeluarkan referensi begitu. Namun setelah dilihat begitu, ini di perspektif saya yang juga pernah mencoba, Mhm. itu tidak bisa membuat misal adalah khutbah Jumat yang berisikan doa yang berbahasa Arab begitu. Nah, itu apakah Mhm. jadi plus ataukah jadi minus bagi artificial intelligence spesifik di ChatGPT tersebut? Kita bahas dengan Dr. Bisno. Bagaimana pendapat dokter terkait tersebut? Silakan. Oke, terima kasih Mas Bagus atas diskusi awalnya ya. Menurut saya memang ini menarik sekali. Kenapa? Karena memang jadi tren ya. Saya sempat share ke beberapa teman, ternyata mereka ya sangat ini sekali, sangat sangat terkesima ya dengan apa artificial intelligence ini khususnya menggunakan ChatGPT ini. Dan kita tahu juga Mas Bagus bahwa ChatGPT ini kan dia karena dia bukan aplikasi biasa tetapi artificial intelligence sehingga dia akan terus berkembang gitu ya. Dia akan berkembang bahkan dia mampu untuk belajar ya, belajar menyesuaikan dengan apa yang diketikkan dan apa yang banyak dicari oleh orang sehingga tadi mungkin menjawab mungkin semacam kekurangan ya minus dari GPT yang mungkin dalam bahasa Arab kemudian juga dalam beberapa program yang lainnya gitu ya itu bisa jadi ke depan itu akan ini ya, akan tertutupi atau akan ter apa akan mendapatkan solusinya. Jadi mereka akan belajar lagi dan mungkin akan seluruh bahasa mungkin ke depan bisa saja mereka menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda Mas Bagus ya. Tapi hal yang menarik kan bukan cuma itu sebenarnya ya. Kalau saya melihat memang juga dari sisi kontennya gitu ya. Dari sisi konten dan juga isinya. Saya juga satu hari ini atau mungkin bisa dikatakan sepekan ini saya coba untuk membantu gitu ya, membantu untuk menyusun sebuah artikel atau mungkin juga buku juga gitu ya. Tapi ternyata memang ya ada beberapa yang perlu diperhatikan dan ada beberapa yang perlu diedit. Nah, berarti kita harus memosisikan ChatGPT ini ya sebagai mesin, sebagai aplikasi yang tentu saja harus ada sentuhan dari manusia. Itu pertama, Mas Bagus. Baik, dari segi pro kontranya adalah dia adalah kita anggap tetap sebagai mesin, sebagai yang menolong Iya, kita, betul. eh, Hmm. tidak dipungkiri, tidak disangka-sangka bahwa itu memberikan dampak dan insight yang sangat banyak terhadap kehidupan kita, utamanya masalah menulis begitu ya, dokter. Ya betul, Mas Bagus betul sekali ya bahwa apa namanya ChatGPT ini sangat membantu sekali tentu saja dia sebagai sebuah teknologi ya. Nanti sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya menulis sifatnya itu populer gitu ya. Sekarang juga sedang tren juga Mas Bagus untuk academic writing ya. Jadi penulisan skripsi, tesis dan juga disertasi, artikel jurnal itu juga dibantu ya. Saya nyebutnya itu dibantu oleh ChatGPT. Jadi nggak bisa tuh 100% ngambil dari GPT itu ya. Kenapa? Karena kemarin saya coba tes misalnya saya menulis kebetulan hari ini saya menyelesaikan artikel tentang hubungan industrial di manajemen SDM itu buku chapter untuk manajemen SDM apa ya kontemporer lah ya. Nah di situ ternyata pas saya cari referensi HRD Syariah gitu ya. Nah ternyata yang keluar itu yang lain gitu bukan buku dari tim HRD Syariah itu sendiri gitu dan judul juga banyak dan itu saya rasa perlu di edit lagi perlu diperbaiki lagi karena biasanya ketika kita membuka atau membuat sebuah pertanyaan di GPT itu dia akan menyampaikan bahwa mungkin bisa memberikan informasi bisa memberikan input juga ke kami ke ChatGPT itu untuk bisa memperkaya gitu artinya mungkin
Mirip-mirip dengan awal dulu tuh di ini ya Wikipedia ya. Wikipedia itu kan mereka juga ada tim, kemudian juga mereka menerima berbagai tulisan yang memang di situ disebutkan biasanya itu kalau di Wikipedia itu dia ya belum terverifikasi kebenarannya gitu ya. Nah, ini juga perlu juga seperti itu gitu. Jadi kita bisa runutkan nih Mas Bagus nih. Pertama dari sisi ini kan pro dan kontranya gitu ya. Kalau pro-nya betul sekali bahwa aplikasi ini sangat membantu untuk menulis baik itu menulis populer ataupun juga menulis yang sifatnya itu akademik ya, baik skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal dan itu sangat mungkin sifatnya itu untuk membantu. Tapi di sisi lain kontranya adalah memang dia perlu adanya juga sentuhan dari manusia sehingga seperti saya pernah katakan ini bisa jadi ya dia akan apa ya bisa disebut mungkin dalam tanda petik itu apa ya menyesatkan gitu ya. Menyesatkan dari pembaca atau mungkin konten-konten yang dibuat murni dari ini dari apa dari ChatGPT itu misalnya nih Mas Bagus. Kemarin saya udah coba ke beberapa teman itu suruh menulis coba menulis coba cari tentang manfaat kulit pisang misalnya itu kan ya manfaat kulit pisang gitu ya. Nah, pasti dia akan menyebutkan ya dari beberapa referensi bahwa kulit pisang itu manfaatnya adalah ini. Nah, itu kan untuk membuktikan bahwa itu adalah valid, kemudian itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kan nggak ada. Mereka nggak bisa mengklaim ketika ternyata salah gitu ya. Apalagi kalau nanti mungkin kita bertanya mungkin obat sakit perut misalnya gitu ya. Ternyata dikasihnya ini. Nah, itu kalau itu kan sangat berbahaya sekali gitu ya. Ini dari perspektif kesehatan. Jadi sehingga ya tidak bisa mengandalkan dari chat GPT itu gitu ya. Nah, itu tidak bisa tuh. Terus yang kedua juga nanti kalau dari sisi agama juga Mas Bagus ya. Jadi kalau kita lihat itu misalnya saya membuat beberapa kali artikel gitu ya. Saya coba di tentang Islam misalnya gitu ya. Misalnya kemarin saya mengajar tentang sejarah peradaban Islam gitu ya. Maka ketika saya mengetikkan tentang sejarah misalnya peristiwa Karbala misalnya gitu ya. Ternyata ya tidak tepat. Bahkan ketika suruh mendeskripsikan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu juga kurang tepat gitu ya karena mungkin referensi yang digunakan. Nah, ini juga menurut saya penting juga gitu ya dari sisi kesehatan kemudian juga dari perspektif agama khususnya dari sisi kontennya. Itu Mas Bagus. Baik, menarik. Jadi memang saya juga sempat nyoba begitu ya untuk membuat suatu Mhm, saya bilang adalah job desk di mana berdasarkan dari mhm, realisasi. Nah, di situ ada tumpang tindih begitu antara misal di hmm, yang lain. Jadi kita harus mengedit dulu yang tidak digunakan atau yang cocok yang mana kita pakai, yang tidak digunakan kita hapus. Jadi memang harus ada campur tangan yang secara logika, secara kita memahami di lapangan seperti apa begitu. Tidak serta-merta langsung kita copy, kita paste begitu kan. Nah, hanya saja berkaitan dengan kontra tersebut yang disampaikan Dr. Misno, itu bisa menjadi suatu permasalahan saya bilang. Utamanya tentang betul. habit yang saya bilang beberapa generasi sekarang itu ada habit tentang malas untuk menulis, saya bilang seperti itu karena memang Mhm, tapi ada seperti itu. Sehingga ketika mereka diminta membuat laporan, diminta membuat misal adalah karya ilmiah, itu nanti bisa saja copy paste dengan dasar yang tidak kuat begitu. Itu kan sangat membahayakan, utamanya yang tadi Dokter Misal sampaikan, kesehatan, bahkan agama begitu. Karena memang betul. belum belum sempurna karena memang tujuan artificial intelligence hanya membantu seperti yang tadi dokter sampaikan begitu ya. Ya betul Mas Bagus. Artinya tadi bahwa dari konten walaupun mereka juga apa pengembang ini developer dari AI ini pasti mereka juga akan mengembangkan juga. Misalnya kemarin ternyata dia selain tadi kan Mas Bagus mengatakan kalau dia doa dalam bahasa Arab itu tidak bisa. Tapi ketika dia suruh menuliskan Al-Quran gitu ya, dia bisa tuh bahasa Arabnya tuh surat-surat pendek itu dia bisa ngambil dari situ gitu. Mungkin karena mudah ya dari Al-Quran gitu ya. Tapi kan ini penting juga gitu ya bahwa tadi betul ini adalah sebuah artificial intelligence, sebuah kecerdasan buatan yang dia akan terus berkembang gitu ya. Apalagi ini kan masih sangat baru ya di versi ke keempat sekarang itu ya ChatGPT yang 4 itu yang tiga. Kemudian kemarin juga kita juga nyoba juga yang untuk yang berbayar gitu. Memang kalau berbayar juga sebenarnya dia juga
hanya lebih cepat, kemudian mungkin ada beberapa apa fitur yang mungkin ditambahkan gitu ya. Itu Mas Bogi dari sisi yang versi trial free dengan yang berbayar ya. Ya mungkin kalau memang lebih dia akan lebih cepat, kemudian lebih apa lebih sumbernya itu cakupannya itu dia lebih luas gitu ya. Itu Mas Bagus. Nah, kemarin juga ada mahasiswa saya juga itu mencoba gitu ya untuk menggunakan ChatGPT. Akhirnya dia bisa bisa tuh Mas Bagus menulis buku itu dalam 24 jam satu hari gitu sekitar 80 sampai 100 halaman gitu ya. Judul itu tentang menjadi pengusaha muda gitu ya, menjadi pengusaha muda. Nah, menurut saya ya saya bilang karena juga lagi semangat menulis dan baru-baru awal gitu ya disebut sebagai buku yang ketiga gitu ya. Saya bilang ya nggak apa-apa silakan saja gitu ya. Tapi kan nanti dia juga minta koreksi dari saya, ada beberapa koreksi memang yang perlu dibaca ya oleh para expert dalam hal ini. Sehingga ya tadi ketika mau menulis ya nggak apa-apa untuk awal gitu ya. Bahkan kan dia bukan hanya academic writing, bukan hanya juga populer ya, tapi juga dia bisa membuat skrip untuk video, skrip untuk film, sampai skrip untuk novel ataupun cerita pendek gitu. Ini dan memang sangat luar biasa sekali kemajuan. Cuman mungkin memang dia karena sebuah tahapan, dia mungkin nanti akan sampai kepada tahap tertentu gitu ya, tahap tertentu di mana dia memang tadi bisa bahasa Arab, bahkan tadi bisa sampai bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu ya, dan juga bahasa-bahasa yang lainnya ya. Translate mereka juga akan gunakan itu sehingga sangat sangat membantu sekali, tetapi tidak juga bisa dilepaskan dari kontribusi dari manusia dalam mengedit, terutama nanti dari sisi kontennya. Itu Mas Bagus. Baik, berkaitan dengan update ya. Jadi kalau seandainya Mhm. seperti pada aplikasi umumnya, utamanya yang saat ini Mhm. kita pakai adalah Google begitu. Ketika Mhm. insight kita masukkan semakin banyak, pengguna semakin banyak, bahkan ada koreksi dari pengguna, itu akan mencerdaskan dia sendiri atau bisa mengupdate dirinya sendiri menjadi lebih naik atau lebih tinggi. Contohnya kita ambil Google Maps. Google Maps kita diarahkan di satu titik A begitu. Tapi kita ada Mhm, betul. opsi B begitu kan. Jadi ada pilihan yang lain. Nah, apakah kita Iya, memakai mobil, jarak tempuh, kan kita kalau pernah kita juga sering lah pakai Google Maps di mana kalau kita Google Map betul. ikut waktunya kurang lebih mirip di mana akan ada kemacetan seperti ini karena apa begitu. Nah, itu karena sudah ada update-update dan insight-insight dari penggunanya sendiri begitu kan. Nah, Penggunanya. Iya, betul. sama artificial intelligence. Nah, oleh karena itu untuk saat ini saya bilang perlu adanya pemantauan dalam arti ketika boleh kita memakai artificial intelligence sebatas hanya membantu, tapi bukan sebagai penentu, saya bilang seperti itu. Karena harus ada Iya, betul, betul, betul. Ya, pilihan. sama Mas Bagus ya. Sama Mas Bagus tadi kalau Mas Bagus nyebutkan tentang Google Map misalnya gitu kan ya. Saya ya lebih dari 10 kali kayaknya ya ketika menggunakan Google Map itu ya ternyata salah gitu. Jelas-jelas salah gitu ya. Masa ketika saya diarahkan saya dari arah Tasikmalaya ke Bogor gitu ya, ke Bandung lah gitu ya. Itu masa diarahkan itu belok kiri kemudian muter 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 jadi membentuk apa square gitu segi empat itu kan nggak mungkin gitu. Kemudian pernah juga di Bogor sini juga di kompleks IPB itu ketika mau pakai Google itu masa lurus itu malah lurus itu udah mentok jelas gitu ya itu udah nggak ada jalan lagi itu apa hutan gitu di kompleks itu jadi nggak mungkin gitu nah itu kan banyak juga jadi akhirnya jadi ini ya meme ya jadi apa jadi yang bikin lucu gitu bahwa nggak ada belok kanan tuh ya kali atau laut gitu kok suruh belok kanan nah ini artinya sama gitu ya jadi dalam proses pengembangan gitu sehingga kemudian ya banyak memang beberapa kekurangannya. Saya juga coba 3 kali misalnya memajukan atau menuliskan pertanyaan yang sama gitu. Maka jawabannya sih memang kalau secara narasinya itu dia berbeda gitu. Tapi kalau secara konten ya kalau kita karena paham satu topiknya itu tahu persis ya. Ya intinya sebenarnya sama hanya dia menggunakan teknologi tadi artificial intelligence dengan para itu sehingga dia akan berbeda dan memang betul ketika nanti dicek plagiarism ketika dicek plagiat atau tidak ya memang tidak karena memang susunan itu udah sangat berbeda gitu ya itu jadi dari sisi pro dan kontranya jadi kalau untuk awal ya nggak apa-apa gunakan saya juga menggunakan untuk beberapa tapi
kemampuan ya. Kalau dalam agama itu kan al ilmu qoblal qaul wal amal gitu ya. Jadi ilmu sebelum berbicara dan beramal. Maka di sini berarti ilmu sebelum menggunakan ChatGPT itu. Jadi jangan asal tadi misalnya beberapa industri kan misalnya dia karena pengen bikin konten yang banyak gitu akhirnya ya udahlah bikin yang paling gampang pakai ChatGPT, kemudian juga pakai Pictory, kemudian juga pakai mungkin kalau buku itu bisa pakai yang apa yang untuk Amazon gitu ya. Nah itu agak sedikit ya tadi saya sebutnya itu menyesatkan bahaya apalagi nanti kalau terkait dengan agama gitu ya. Itu tapi tadi keterbatasan juga kita bisa pahami juga karena kan kalau analisis saya dia kan nge-grab datanya itu atau mengambil datanya itu dari memang yang sifatnya itu open ya. Open source gitu sehingga misalnya kalau sebuah kebenaran misalnya satu jurnal kan di beberapa pengelola jurnal itu ada yang berbayar dan ketika mendownload juga harus sign in dan lain sebagainya sepertinya ChatGPT dia belum mampu membobol istilahnya itu data-data yang sifatnya itu dia terenskripsi, terpassword, terkunci oleh pengelola jurnal, apalagi sampai mungkin ya bahaya juga nanti kalau sampai misalnya file di negara gitu kayak ini dong, kayak apa tuh, kayak hacker gitu ya. Nah, Ya, ini tapi harusnya ke depan saya yakin bisa gitu, saya yakin bisa. Jadi jurnal-jurnal kita kan tadi ngomongin tentang kesalahan ya, kesalahan dalam pengutipan misalnya gitu kan, karena ChatGPT dia mengambil dari sumber yang open source, dari yang terbuka di website sehingga ya diambil ya apa saja yang ada di terbuka itu. Tapi kalau yang dia jurnal tertutup atau jurnal berbayar gitu ya, atau mungkin juga ada data-data yang memang sengaja dienskripsi, dikunci oleh pemiliknya, maka ya dia tidak bisa membahas itu. Padahal kita tahu bahwa jurnal itu, ini kita bicara tentang penulisan, jurnal itu dia dalam tanda petik itu semakin bagus gitu katanya kalau di Scopus itu kan dia harus berbayar di Emerald dan di beberapa situs itu dia harus berbayar dan ini belum bisa nih kalau analisis saya nih diakses oleh ChatGPT ini sehingga data yang betul-betul valid ya data yang betul-betul memang ini belum mampu untuk disajikan gitu ya seperti misalnya tadi saya buka tentang daftar pustaka referensi juga ya ada beberapa sih yang betul tapi ada beberapa juga yang tidak tergrab. Itu Mas Bagus. Dan satu lagi mungkin agak cukup menarik gitu ya bahwa ini agak sedikit ideologis gitu ya. Saya buat beberapa pertanyaan gitu. Ternyata memang karena dia tadi saya nyebutnya dengan istilahnya itu aplikasi ataupun ya artificial intelligence itu dia kan dalam arti itu dia netral gitu ya. Dia ya. tidak memihak kemana-mana gitu kan, betul kan? Kan betul kan gitu ya. Tapi kemudian pemiliknya ataupun juga pembuatnya itu dia tidak netral gitu. Oke. Paham ya? Gitu ya. Sehingga kemudian artificial intelligence itu akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh developernya gitu. Sehingga ketika misalnya ngomongin tentang mohon maaf misalnya tentang agama misalnya tentang mereka melihat dari sisi misalnya fundamentalisme atau mungkin juga ekstremisme, terorisme itu akan semacam standar ganda. Dan tadi standar ganda berikutnya adalah ketika dia bicara misalnya tentang LGBT, bisa tentang misalnya tentang hal-hal yang bertentangan dengan agama itu mereka seolah-olah itu memberikan dukungan gitu ya, memberikan dukungan kemudian ya saya nulis beberapa kali seperti itu dan mereka menjawab ya mereka adalah juga makhluk juga, mereka juga manusia yang kita harus hormati, kita harus apa namanya ya harus kita hormati, kemudian kita juga berikan hak-hak mereka. Gitu. Ya satu sisi sih betul, tapi nanti dari sisi agama ya tadi dia tidak kita sebut saja artificial intelligence itu tidak beragama tetapi developernya pembuatnya itu mereka juga beragama. Itu jadi ke depan mungkin akan ada chat GPT yang syariah gitu ya yang memang mereka seperti misalnya kalau apa kita punya Google kan kita ada YouFit juga atau iya YouFit ya yang untuk apa untuk mencari data tapi dia base-nya semuanya itu syariah. Nah, seperti itu. Itu sebagai sebuah perkembangan ke depan saya yakin akan ada. Itu Mas Bagus. Baik, kalau saya minta pendapat bahwa sepakat atau tidak, ini berkaitan dengan artificial intelligence untuk penulisan. Eh, Mhm. AI tersebut dipakai adalah untuk menumbuhkan inspirasi atau mencari inspirasi untuk tema-tema yang ingin kita tulis begitu. Sepakat atau tidak begitu, Dokter?
terkait hal tersebut. Ya, oke. Terima kasih Mas Bagus. Ya, seperti di awal gitu ya, kalau saya termasuk yang sangat open ya, open mind, sangat terbuka sekali dalam artian ya saya setuju gitu ya, setuju ketika menjadikan open AI ini ChatGPT ini sebagai salah satu media ataupun wasilah ya, sarana ya untuk kita belajar menulis gitu ya. Tetapi kemudian di situ diperlukan adanya ilmu dari yang akan menulis itu khususnya tentang topik tertentu itu sehingga konten dari tulisan yang dihasilkan itu dia betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Itu Mas Bagus ya. Jadi selain juga kita menulis sebagai misalnya kita outline-nya. Yang paling gampang saja misalnya kita mau membuat outline nih. Ternyata dia sudah dibuatkan outline-nya, tapi ketika kita baca lagi dan kita mungkin mengetahui ilmunya gitu ya, mengetahui ilmunya, oh ini nggak tepat nih, harusnya nggak begini, harusnya kalau secara sistematiknya itu seperti ini gitu. Nah, ketika kita menuliskan beberapa judul saja, outline-nya itu dia akan sama gitu. Ada pentingnya buku, kemudian ada pentingnya pembahasan, kemudian juga tujuannya gitu kan. Malah kan tidak semua buku itu harus seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau boleh dipresentasikan ya 50-70% itu bisa digunakan gitu. Sisanya mungkin tadi ada kesalahan teknis dan mungkin kita sebut saja masih anak-anak yang sedang belajar gitu. Ketika ChatGPT ini semakin dewasa gitu ya, saya yakin dia akan bisa betul-betul lebih cerdas dari yang sekarang ini ya. Itu Mas Bagus. Baik, eh, mungkin yang terakhir terkait dengan kesimpulan bahwa Mhm. koreksi dan mungkin bisa ditambah. Jadi ChatGPT, artificial intelligence itu hanya alat untuk sarana penulisan. Itu oke, tapi Betul. outputnya atau hasil dari buku itu harus tetap berilmu dan berdasarkan data yang valid. Begitu ya, Dokter? Ya, betul, Mas Bagus. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa artificial intelligence yang diaplikasikan dalam OpenAI ya, khasnya di ChatGPT ini, ya bisa digunakan sebagai satu stimulus awal, kemudian juga bisa membantu dari mulai pembuatan outline-nya, kemudian juga pembahasan dari topik-topiknya, sampai ke subtopiknya, sampai kepada referensinya gitu ya. Tetapi kemudian tetap saja harus penulisnya, autornya itu ya yang membuatnya itu harus dia memiliki ilmu yang ada atau ilmu yang terkait dengan konten yang ditulisnya. Jangan sampai ini malah menyesatkan manusia gitu ya atau menyesatkan pembaca dengan konten-konten yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Ini salah satu dari justru pentingnya daripada ilmu dan juga pentingnya penguasaan terhadap materi yang akan kita tulis. Jangan sampai kita menulis tapi kita tidak paham ya hanya karena ingin konten, ingin membuat ingin viral dan lain sebagainya. Itu ya, jadi cukup jelas sekali ya. Jadi silahkan menggunakan ChatGPT ini untuk pengembangan, untuk penulisan buku populer, cerpen ataupun novel ataupun juga academic writing, penulisan-penulisan yang sifatnya itu dia ilmiah, skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal. Tapi kemudian peran dari kita sebagai penulis itu sangat penting untuk menarasikan dan juga untuk mensistematikkan dari pembahasan yang ada agar hasil dari tulisan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Itu Mas Bagus. Baik, terima kasih atas diskusinya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan mengadakan juga training penulisan buku, baik untuk penulis pemula maupun yang profesional, baik menggunakan artificial intelligence maupun tidak. Ditunggu tanggal dan waktunya, insya Allah kita akan laksanakan. Demikian Oke. sharing pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dr. Wisnu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus, semangat.